Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang pajak dan zakat dalam Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Nugi, yaitu tentang pengertian pajak dan macam-macam pajak. Kepada Saudara Nugi dipersilahkan. Saya Nugi Hari Nugraha, saya dari S3D akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pajak. Yang pertama, ada pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, bea materai. Dan yang terakhir, yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorium, hadiah, dan lain sebagainya. Subjek PPh sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam dan luar negeri. Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, mereka adalah pihak yang membayar, memotong, dan memungut pajak yang dikenakan atas objek pajak. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini contoh dan jenis PPh yang berlaku di Indonesia. PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Dan yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pungutan wajib dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam peredarannya, pajak ini dilakukan antara produsen ke konsumen. PPN juga termasuk dalam kategori jenis pajak tidak langsung. Jadi, yang mewakili kewajiban untuk memungut pajak, menyetor, dan melaporkan PPN adalah produsen. Sedangkan yang berkewajiban untuk membayar PPN adalah konsumen akhir. Objek pajak atau orang yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya, yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN disebutkan, pungutan ini dikenakan atas penyerangan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Daerah pabean adalah wilayah di dalam kawasan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang pabean, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean. 3.
pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Objek PPNBM atau barang yang tergolong dalam barang mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Untuk melaporkan BPNBM, wajib pajak dalam menggunakan formulir SPT. Masa PPN merupakan formulir yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak, baik untuk melaporkan PPN maupun pajak penjualan barang mewah yang terulang. Yang keempat, Bea Materai. Bea Materai atau BM merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan untuk pelunasan bea materai. Kita mengenal dua cara, yakni benda material yang merupakan materai tempel dan kertas materai. Yang kedua, cara lainnya adalah dengan cara yang sudah ditetapkan materai keuangan. Cara ini menggunakan teknologi mencetakan dan sistem komputerisasi. Nilai bea materai juga terbilang menjadi dua, yaitu 3.000 dan 6.000. Dan yang terakhir, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah bangunan. PBB terbagi atas dua sektor, yakni PBB sektor P2, pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, dan PBB sektor P3, pajak bumi dan bangunan, pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pembangunan sektor tersebut diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD sejak 1 Januari 2014. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea peroleh hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan, sektor perdesaan atau perkotaan. Baik, mungkin itu cukup sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan zakat. Yang pertama, zakat berpedoman pada Al-Quran, sedangkan pajak berpegangan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, zakat merupakan ibadah yang jika melanggar tidak dikenai hukuman secara langsung, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung di negara. Yang ketiga, penentuan nisab pada zakat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan tidak bisa berubah. Sedangkan pada pajak, besarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah. Yang keempat, zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturannya yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi juga kebijakan pemerintah. Yang kelima, pos-pos penyaluran zakat sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan sampai kapanpun penerimanya akan tetap sama. Sedangkan pajak, penyalurannya bisa bersifat fleksibel tergantung kebutuhan dan kondisi negara dengan cakupan yang lebih luas termasuk pembangunan dan keamanan. Dan selanjutnya yaitu tentang persamaan pajak dan zakat. Yang pertama, sama-sama merupakan kewajiban. Pajak adalah kewajiban warga negara kepada pemerintah dengan pembayaran sejumlah setoran sesuai ketentuan. Sementara zakat
juga merupakan suatu kewajiban, yakni umat Islam kepada Tuhannya. Yang kedua, sama-sama disetorkan kepada lembaga yang bersangkutan. Pajak yang dibayarkan warga negara harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak sebagai lembaga resmi milik negara. Begitu juga dengan zakat, penyalurannya diberikan kepada lembaga yang disebut Badan Amil Zakat. Yang keempat, sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung setelah mereka menyetor uang. Begitu juga dengan membayar zakat. Mereka tidak mendapatkan penghargaan atau timbal balik secara langsung dari apa yang mereka berikan atau bayarkan. Yang kelima, memiliki tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pembayaran pajak pada akhirnya akan dipakai guna kepentingan bersama masyarakat dan negara. Pada pembayaran zakat, dana yang ada dipakai untuk urusan agama, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Walaupun dari segi pengertian, zakat dan pajak itu berbeda, tapi masih ada kesamaan-kesamaan antara pajak dengan zakat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elsa Benanda. Kepadanya dipersilahkan. Pajak menurut pendapat ulama, yaitu ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan, memungut uang pajak selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang ataupun keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal maka tidak boleh. Kemudian jumhur ulama mazhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridho, Mahmud Saltud, Abu Jahra, dan Yusuf Qaradawi berpendapat pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar jilid 5 halaman 39 menafsirkan Quran Surat An-Nisa ayat ke-29 dengan penjelasannya bahwa adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang di luar zakat untuk kebaikan. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakat jilid 2 halaman 1077 menjelaskan negara terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya. Untuk itu harus dikumpulkan pajak sebagai salah satu bentuk jihad harta. Sementara Abu Jahra menuturkan bahwa pajak tidak ada pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu bukan karena pajak diharamkan dalam Islam, tapi karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Adapun pendapat minoritas umumnya berasal dari ulama mazhab Wahabi seperti Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mereka menyamakan mukus ataupun us yang artinya 1/10 sebagai pajak atau cukai, sehingga ulama Wahabi mengharamkan pajak dan bea cukai, sekaligus menfatwakan petugas pajak atau bea cukai adalah pelaku dosa besar. Nah, tentu saja sebagai warga dari provinsi dengan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar, terutama mazhab Syafi'i, sudah selayaknya kita mengikuti pendapat jumhur ulama tersebut sebagai salah satu bentuk jihad harta. Ditambah, tidak ada praktek zalim saat pemungutan pajak. Sudah selayaknya kita membayar pajak guna menciptakan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Atas salah-salah kata dan pengucapan pada penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.